Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya asdiqa. Perkenalkan, saya Dirani Puspita. Saya seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang materi pembelajaran bahasa Arab siswa kelas 12. Nah, di mana tujuan pembuatan video ini selain untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah model pembelajaran bahasa Arab berbasis elektronik yang diampu oleh Al-Mukarramah Ustazah Ilya Husna MA. Saya juga berharap video ini nanti akan membantu teman-teman yang pada saat ini berada di kelas 12 atau yang nantinya akan masuk ke kelas 12 dalam memahami materi pada pembelajaran bahasa Arab. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu materi pembelajaran bahasa Arab kelas 12, yaitu Ad-Darsul Awal, pembelajaran pertama tentang Ar-Riyadhah atau tentang olahraga. Apa aja sih yang akan kita bahas pada pembelajaran pertama ini? Yang pertama tentu saja tentang Ar-Riyadhah atau olahraga. Nah, tentang Ar-Riyadhah ini kita akan membahas beberapa mufradat tentang olahraga, juga akan disuguhkan teks tentang olahraga. Nah, juga ada beberapa topik yang akan kita hubungkan nantinya dengan teks Ar-Riyadhah ini. Yang pertama yaitu An-Nassul Wasfi atau yang biasa kita sebut dengan teks deskriptif. Yang kedua tentang Na'at dan Man'ut. Yang ketiga tentang Idhofah. Juga nanti di akhir akan ada tadrib untuk latihan teman-teman semua. Ayo kita bahas satu persatu. Materi pertama yaitu Ar-Riyadhah atau olahraga. Nah, di sini sudah ada beberapa mufradat yang berkaitan tentang Ar-Riyadhah atau olahraga. Mari kita simak bersama. Kurratus sallah, bola basket. Al-jarri, berlari. As-sibahah, berenang. Ar-rimaya, menembak. Al-furusiyah, berkuda. Al-kurratut tawilah, tenis meja. Al-kurratul qadam, sepak bola. Al-kurratul raisyah, bulu tangkis. Itulah beberapa mufradat tentang Ar-Riyadhah. Selanjutnya, mari kita simak dan pahami teks berikut. الرياضة هي النشاط البدني المستمر أو الحركة البدنية المستمية لتحسين الصحة، والرياضة من أسس وقاية الصحة والمحافظة عليها، ولا بد من القيام بها مباشرا. والرياضة نوعان هما: الرياضة الفردية والرياضة الجماعية، ولكل منهما فوائد كثيرة. الرياضة الفردية هي الرياضة التي يقوم بها الشخص بنفسه منفردا، مثل الجري والرماية والسباحة والفروسية وغير ذلك. وأما الرياضة الجماعية في الرياضة التي يشترك في القيام بها شخصان أو أكثر، مثل كرة القدم والكرة الطائرة وكرة الريشة وكرة الطاولة وكرة السلة وغير ذلك. ومما لا شك فيه أن للرياضة كثيرا من الفوائد على صحة الفرد، تشتمل على فوائد للصحة البدنية والصحة النفسية. Olahraga adalah aktivitas fisik yang berkelanjutan atau gerakan fisik yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan, dan olahraga merupakan salah satu landasan untuk melindungi dan memelihara kesehatan, dan harus dilakukan dengan konsisten. Olahraga ada dua jenis, yaitu olahraga individu dan olahraga beregu, dan masing-masing mempunyai banyak manfaat. Olahraga individu adalah olahraga yang dilakukan seseorang sendiri, seperti lari, menembak, berenang, berkuda, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk olahraga beregu adalah olahraga yang diikuti oleh dua orang atau lebih, seperti sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket,
dan lain sebagainya, tidak dapat dipungkiri bahwa olahraga mempunyai banyak manfaat, termasuk manfaat kesehatan jasmani dan rohani. Nah, itulah tadi materi tentang ar-riyadhah atau olahraga. Saya rasa teman-teman sudah cukup paham ya tentang ar-riyadhah ini karena tadi sudah ada beberapa mufradat, juga sudah dibacakan teks dan terjemahannya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu an-nassul wasfi atau yang biasa kita kenal dengan teks deskriptif. Dari pengertiannya, teks deskriptif ini adalah teks yang memberi informasi tentang sesuatu atau seseorang untuk menggambarkan secara rinci tentang objek, tempat, atau peristiwa. Fungsi sosial dari teks deskriptif yaitu memberikan informasi yang umum dan rinci mengenai objek. Sementara strukturnya menggunakan deskripsi umum dan deskripsi khusus, di mana deskripsi umum itu berisi tentang definisi atau identifikasi atau klasifikasi, dan definisi khusus berisi tentang penjelasan dari klasifikasi tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita buatkan kepada contoh. Di sini sudah ada contoh teks dari materi sebelumnya yaitu tentang ar-riyadhah. Di sini kita akan tentukan mana yang menjadi wasful am atau deskripsi umum dan mana yang akan menjadi wasful khas atau deskripsi khusus. Kita bisa mengklasifikasikan menjadi seperti ini. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa al-wasful am atau deskripsi umum berisi tentang definisi atau identifikasi atau klasifikasi, maka didapatlah wasful amnya adalah ar-riyadhatu hiya an-nasyatul badaniyatul mustamirru awil harkatul badaniyatu sampai akhir. Dan wasful khas berisi tentang penjelasan dari klasifikasi, maka didapatilah deskripsi khususnya ar-riyadatul fardiyatu hiya ar-riyadatul lati yaqumu biha syakhsu binafsihi munfaridan. Karena paragraf itu sudah menjelaskan pengertian dari klasifikasi yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Nah, seperti itulah cara kita mengetahui dan membuat deskripsi umum dan deskripsi khusus dalam teks deskriptif. Materi selanjutnya yaitu na'at dan man'ut. Pengertian dari na'at adalah at-tabi'u yuzkaru li bayani sifatin min sifati man'unihi aw yasifu ma yata'allaqu bihi. Artinya, isim yang tabi' atau yang mengikut yang berfungsi untuk menjelaskan sifat dari kalimat yang diikutinya. Susunan dari na'at dan man'ut itu adalah man'ut dan na'at. Perhatikan contoh. Di situ sudah ada contoh ja'a rajulun zakiyun. Artinya, telah datang laki-laki yang pintar. Kata-kata pintar merupakan sifat yang menjelaskan si laki-laki itu bahwa laki-laki itu adalah pintar. Maka, zakiyun yang menjadi na'at dan rajulun menjadi man'ut. Adapun syarat na'at itu adalah harus sesuai na'at dan man'utnya pada seluruh keadaan, baik dari segi i'rabnya, baik ia rofa, nasab, ataupun jar, dan dari segi mufrad, musanna, ataupun jamaknya, dan dari segi muzakkar atau muannasnya, serta dari segi nakirah dan ma'rifahnya. Jadi, jika man'utnya rofa, maka na'atnya harus rofa. Jika man'utnya mufrad, maka na'atnya juga harus mufrad. Jika man'utnya muannas, maka na'atnya juga harus muannas. Nah, di bawah ini sudah ada beberapa contoh. Yang pertama, at-talibul jadidu, yaitu contoh na'at man'ut ketika mufrad. Contoh yang kedua, at-talibanil jadidani, yaitu contoh ketika tasniyah. Yang ketiga, at-tullabul jududu, contoh na'at man'ut ketika jamak. Yang keempat, at-tabibatul mahiratu, contoh na'at man'ut ketika muannas. Dan yang terakhir, ar-riyadatan fardiyatan, merupakan contoh na'at man'ut ketika nakirah. Materi selanjutnya yaitu tentang idhofah. Idhofah adalah penyandaran isim kepada isim yang terletak sesudahnya dan menyebabkan isim yang kedua itu berharkat jar. Isim yang disambung dinamai mudhof
dan isim kedua dinamakan mudhafun ilaih. Adapun syarat idhofah adalah mudhaf hendaknya terbebas dari al-ta'rif atau alif lam dan tanwin. Dan syarat mudhafun ilaih ialah hendaknya memilih antara al-ta'rif atau alif lam dan tanwin, dan ia juga harus berharakat jar. Urutan idhofah ini terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Contohnya, sahatul madrasati, artinya halaman sekolah. Maka, sahatu adalah mudhaf, al-madrasati adalah mudhafun ilaih. Contoh yang kedua, haqibatu Muhammadin, artinya tas Muhammad. Maka haqibatu menjadi mudhaf dan Muhammadin menjadi mudhafun ilaih. Nah, supaya teman-teman lebih paham, mari pahami dan kerjakan tadrib berikut. Berilah tanda checklist sesuai dengan uraian struktur yang digarisbawahi. Rukmun wahid, Khadijatu tahtaru riyadatan fardiyatan ma'a asdiqaiha. Kita akan tentukan apakah riyadatan fardiyatan itu na'at ataukah idhofah. Nah, dari segi katanya, riyadatan fardiyatan itu memiliki bentuk kalimat yang sama, yaitu sama-sama nakirah, dan memiliki i'rab yang sama. I'rabnya sama-sama nasab. Maka bisa diketahui bahwa riyadatan fardiyatan ini adalah na'at. Nah, kita checklist di kolom na'at. Selanjutnya, rukmun tsani, ar-riyadatu naw'ani, ar-riyadatul jama'iyatu, war-riyadatul fardiyatu. Kalimat yang digarisbawahi adalah ar-riyadatul fardiyatu. Nah, kedua isim itu memiliki tanda yang sama, yaitu sama-sama ma'rifah. Dan dari segi i'rab, mereka juga sama-sama memiliki i'rab rafa. Maka dapat kita ketahui bahwa ar-riyadatul fardiyatu juga jumlah na'at. Maka kita akan checklist di kolom na'at. Rukmun tsalits, min fawaidir riyadati taqumut tafkiri wa tarkizi. Kalimat yang digarisbawahi yaitu taqwiyatut tafkiri. Kedua isim ini tidak memiliki tanda yang sama. Taqwiyatu adalah nakirah dan tafkiri adalah ma'rifah. Dan i'rabnya juga tidak sama. Taqwiyatu i'rabnya rafa dan tafkiri i'rabnya jar. Maka kalimat ini bisa kita ketahui sebagai idhofah. Maka kita beri checklist di kolom idhofah. Nah, begitulah sampai seterusnya. Silahkan teman-teman lanjutkan ya. Demikianlah penyampaian materi pembelajaran bahasa Arab siswa kelas 12 tentang ar-riyadhah. Semoga penjelasan materi ini bisa teman-teman pahami dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Mungkin sekian saja. Syukran ala ihtimamikum, ma'afan ala kulli khata'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.